bisa bergabung dengan klien saya, tugas pertama saya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan tutorial webinar pertama bersama saya, Tommy Saputra SSI-MKOM. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk share screen dulu materi yang telah saya buat. Untuk suara, saya sudah cukup jelas ya didengar. Sudah cukup jelas, Pak. Untuk file share screen, apakah sudah tampil di komputer atau laptop kalian masing-masing? Belum ini, Pak. Masih proses ya. Baik. Belum, Pak. Sudah tampil? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Baik. Apakah sudah tampil share screen dari saya? Masih sama, Pak, belum tampil. Masih belum tampil, Pak. Masih belum tampil ya? Oke, baik. Bentar, mungkin jaringannya. Ini udah tampil? Masih sama, Pak. Masih sama ya? Oh, baik, baik. Tunggu bentar ya. Saya kameranya mungkin saya matikan dulu ya, karena mungkin berat laptopnya. Saat ini udah muncul apa belum? Udah rekan-rekan sekalian? Masih belum, Pak. Belum ada muncul, Pak. Belum, Pak. Masih belum. Belum ada yang muncul. Nah, ini muncul nggak? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Masih tampilan putih. Tonton. Oke. Nah, ini sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Bentar, saya close lagi. Bentar ya. Ini sudah muncul? Masih blank, Pak. Masih blank ya? Baik, tunggu bentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Baik, Sudah. oke, kita mulai ya. Oke, sudah, Pak. Sudah ya, baik, oke. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tommy Saputra, SSI MKOM. Untuk NIDN saya itu 0202029401. Saya lahir di Tanjung Enim pada tanggal 2 Februari tahun 1994. Status sudah menikah dan memiliki 2 anak.
Pendidikan terakhir saya di tahun 2015 tamat D3 pada prodi Manajemen Informatika di Universitas Sriwijaya. Lanjut lagi saya kuliah dan tamat di tahun 2018 S1 saya pada prodi Sistem Informasi di Universitas Sriwijaya. Dan terakhir pendidikan S2 saya tamat di tahun 2024 pada program studi Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Sebelumnya pengalaman saya pernah bekerja di PT Bank BNI pada tahun 2018 posisi account officer. Lanjut pada tahun 2025 saya berhenti di pemerintahan Kota Palembang, khususnya di Kelurahan Tangga Takat, posisi staf IT. Dan di tahun 2025 juga saya udah berhenti di Universitas Sumatera Selatan, posisi SDM atau Sumber Daya Manusia dan staf IT. Sekarang saya aktif di Universitas Prabu Muli, posisi dosen luar biasa, dan juga di Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan, aktif sebagai dosen tetap dan juga menjabat sebagai ketua program studi di Sistem Informasi. Dan terakhir saya aktif juga sebagai dosen tutorial online di Universitas Terbuka. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama lengkap, UPBJJ asal, serta kegiatan atau tempat bekerja saat ini. Dengan perkenalan ini, kita dapat saling mengenal satu sama lain sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih akrab dan interaktif ya. Oke, ini udah masuk 5 mahasiswa. Yang pertama saya persilakan untuk Wisnu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebutkan nama, UPBJ asal, serta kegiatan atau tempat bekerja saat ini. Untuk saudara Wisnu, saya silakan. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Wisnu Nur Hidayat. Usia 21 tahun. Sekarang kegiatan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yaitu PT Insan Bisnis Manufaktur Indonesia sebagai staff finance dan HR recruitment. Kemudian saya juga aktif sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Sekian, terima kasih. Baik, Wisnu, terima kasih Wisnu ya. Berarti Wisnu bekerja di mana tuh Wisnu? Bapak catat dulu. PT Insan Bisnis Manufaktur Indonesia. Insan Manufaktur Indonesia. Baik, UPBJ Jakarta ya. Iya Pak, betul. Oke, terima kasih untuk saudara Wisnu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudari Resa untuk memperkenalkan diri, terus UPBJ asal, bekerja di mana saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Bapak Tutor dan teman rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Resa Fadila. Saya dari UPBJJ UT Pekanbaru. Kemudian kegiatan saya atau pekerjaan saya saat ini sebagai ibu rumah tangga serta bekerja di salah satu badan usaha milik desa di daerah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Resa. Berarti ibu rumah tangga dan juga bekerja di mana tadi lupa saya? Di badan usaha milik desa, Pak. Oh, badan usaha milik desa. Terima kasih untuk saudari Resa. Nah, selanjutnya untuk Nita Widyastuti, saya persilakan saudari Nita. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Waalaikumsalam. Bapak Tutor dan teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nita Widyastuti, asal dari UPBJJ Semarang, dan saat ini saya sedang berwirausaha sendiri sama ikut kerja di PMI. Baik, berusaha dan Terima, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya untuk saudari Nita. Ya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya kepada saudara Kafid, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy dan teman-teman. Sugeng Dalu. Perkenalkan, nama saya Hafid Mahmudi dari UPBJ Yogyakarta. Untuk kesibukan harinya, saya bekerja di PT Mitrakom Eka Sarana Jogja sebagai IT Infrastructure. Seperti itu, Pak. Baik, berarti bekerja di PT Eka tadi, PT Eka apa tadi? Habib? PT Mitrakom Eka Sarana Eka Yogyakarta. Sebagai IT Infrastructure, Pak. baik. Oke, mungkin udah ada banyak pengalaman ya tentang bidang IT ya. Pak, insya Allah Pak, ya kalau dibandingkan sama teman-teman yang ada di sini, ya mungkin masih ada yang lebih tahu lagi Pak. Di sini oke, terima kasih untuk Habib. Mungkin selanjutnya ya. Saudara Faiz, saya persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Isturrahman Salim dari PBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya bekerja di perusahaan skincare sebagai logistik and warehousing. Selain itu, saya juga ada pekerjaan lainnya, yaitu sebagai fotografer, event ataupun wedding, dan corporate. Nah, cukup sekian. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Is. Berarti lumayan banyak juga ya bekerjanya sama seperti saya ya, karena kita kalau untuk ada bisa memanajemen waktu secara baik, insya Allah bisa terhandle semua ya. Oke, salam kenal untuk Pak Is. Terakhir untuk saudara Iputu Sugiarta, saya persilakan. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Putu Sugiarta dari UT Denpasar. Baik. Halo? Lanjut. Ya, lanjut itu. Halo? Ya, silakan. Untuk Sudah, kegiatan sehari apa? Untuk kegiatan saya bekerja di bidang logistik. Oh, bidang logistik ya. Ya. Bidang logistik bagian apa? Saya di JNT kerja. Di apa? Di bagian apa? Di bagian gudang, Pak. Baik. Baik, terima kasih untuk saudara Iputu atas perkenalannya dan rekan-rekan semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah yang baru masuk, mungkin baru lihat CV saya. Kurang lebih saya ulangi lagi ya, saya tamat D3 di tahun 2015, S1-nya di 2018, dan lanjut lagi di S2-nya di tahun 2024. Saya sempat pernah bekerja di Bank BNI dan sempat pernah bekerja di pemerintah Kota Palembang dan di Universitas Sumatera Selatan. Itu di posisi staf
IT semua dan cuma satu SDM maupun account officer. Nah, ini saya mulai aktif di dunia dosen. Saya diberi kepercayaan di Universitas Prabu Muli sebagai dosen luar biasa dan juga di Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Sriwijaya Sumatera Selatan. Di situ saya posisi dosen tetap saya dan juga menjabat sebagai ketua program studi Sistem Informasi. Terakhir di Universitas Terbuka, saya juga dipercaya sebagai dosen tutorial online. Ini sudah masuk semester yang kedua ya, atau tahun pertama saya bekerja sebagai dosen tutor di Universitas Terbuka. Oke, salam kenal untuk semuanya, pada rekan-rekan semuanya ya. Selanjutnya kita akan masuk materi. Oke, kita akan flashback pembahasan pada aktivitas belajar 1 dan ke-7 ya. Nah, pada aktivitas belajar pertama, kita telah mempelajari apa itu website dan HTML. Singkatnya, bahwa website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan alamat web URL, sedangkan HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat halaman website. Dalam pengembangan web, framework dibagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Front end adalah bagian tampilan website yang dilihat dan digunakan oleh pengguna atau yang disebut dengan user interface. Biasanya yang sering digunakan framework front end yaitu Vue.js, React.js, Bootstrap, dan lain-lain. Sedangkan untuk back end adalah bagian belakang website yang mengatur logika database, autentikasi, dan pengelolaan data. Biasanya yang sering digunakan framework backend yaitu Laravel, Django, dan lain-lain. Sebelum saya lanjut, apakah rekan-rekan sekalian sudah pernah mempelajari framework selain Vue.js? Untuk Mungkin Pak, hmm? saya lagi nyoba-nyoba di Laravel nih Pak. Oh baik, baru nyoba-nyoba di Laravel ya, baik. Iya. Laravel tuh memang lebih bagus di back end karena Iya. dia strukturnya memang lebih ke database ya. Tapi kalau untuk kompatibelnya, untuk yang pemula-pemula mungkin bisa juga di framework Vue, dan juga kalau Bootstrap juga bisa juga itu, dan juga banyak template yang mereka sediakan kan. Untuk yang teman yang lain, ada yang pernah nyoba selain dari framework Laravel maupun Vue.js? Ya, ya, ya nyoba-nyoba di CI juga, Pak. Dan Oh, di CI ya. Web.js. Ya, yang CI ketiga dan keempat, Pak. Oh, baik, 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 baik. Ya, memang kalau saya lebih ke ngarah ke CI ya. Tapi karena di ini Vue juga, jadi kita ini baru ke jalan ke Vue.js ya. Mohon maaf saya minum sebentar ya. Oke, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari framework Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan user interface pada website. Dengan Vue.js, pengembangan bisa membuat halaman web yang interaktif, dinamis, dan responsif dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur dibanding menulis JavaScript murni ya. Itulah kelebihan dari framework Vue.js dibandingkan dengan framework-framework yang lainnya ya. Tapi ada keunggulan maupun ada kekurangannya. Oke, sebelum kita lanjut, kalian sudah menginstal Vue.js-nya di komputer kalian atau baru Studio Code-nya aja, Visual Studio Code? Sudah diinstal, Pak. Oh, baik. Oke, kalau sudah diinstal, kita lanjut lagi ya.
untuk aktivitas belajar kedua ya. Pada aktivitas belajar kedua, kita telah mempelajari CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Sheet dan JavaScript, serta menelusuri sejarah perkembangan CSS dari versi awal hingga versi modern yang digunakan saat ini. Tidak hanya itu, pada kegiatan ini kita juga mempelajari fungsi sintak dasar dan penerapan CSS maupun JavaScript dalam pembuatan halaman web, sehingga mampu menghasilkan tampilan yang lebih menarik, interaktif, dan responsif. Melalui pembelajaran ini, kita memahami bahwa CSS berperan penting dalam mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML seperti warna, ukuran huruf, margin, dan posisi objek di halaman web ya. Yang kedua, untuk di JavaScript berfungsi untuk menambahkan interaktivitas dan logika program pada halaman web seperti membuat tombol yang dapat merespon klik pengguna, menampilkan pesan, atau memvalidasi form input. Oke, selain itu kita juga dikenalkan pada cara mengintegrasikan CSS dan JavaScript ke dalam dokumen HTML baik secara internal, eksternal maupun inline, serta memahami pentingnya pemisahan antara struktur HTML, gaya CSS, dan perilaku JavaScript dalam pengembangan web modern. Berikut saya akan tampilkan program sederhana yang tanpa CSS maupun yang sudah memiliki CSS. Oke. Pada latihan satu ini, di sini saya juga menginstal ZenPP. ZenPP ini merupakan localhost untuk menjalankan web secara lokal atau secara offline. Jadi sebelum kalian mengonlinekan, biasanya untuk menjalankan compiler di program itu menggunakan ZenPP, karena ZenPP ini ada modul Apache maupun modul MySQL. Tapi untuk aktivitas belajar 1 sampai 4 bahkan sampai ke tugas itu belum masuk ke database, tapi mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya apa itu ZenPP. Nah, yang langkah pertama wajib menjalankan dua Apache maupun MySQL, di start semua. Lanjut. Mohon maaf, di tempat saya lagi hujan deras ya. Di Palembang lagi hujan. Oke, localhost ut garing terus HTML garing HTML. Oke. Mungkin saya flashback dulu ya. Nah, ini berikut contoh tampilan website yang belum memiliki CSS. Nah, di struktur ini dia hanya sederhana, hanya menampilkan hello world, selamat datang di halaman web pertama saya. Jadi interaksi dari hasil tampil web itu sangat sederhana, tidak ada font color maupun tidak ada backgroundnya. Nah, memang kalau untuk kita balik lagi di codingannya, nah di sini merupakan tampilan untuk .cipher untuk HTML-nya. Head ini sebagai kepala di website tersebut, yang dimana maaf ini sudah masuk view. Saya buka dulu. Oke. Head ini sebagai kepala dari website tersebut, dari title, hello world, maupun kalian bisa mengubah logonya. Ini ya, hello world. Dan ini bisa kalian ubah logo sesuai dengan project
website yang ingin kalian bangun seperti ini, Microsoft Teams, dia logo Microsoft Teams, dan untuk UT dia logo UT ya. Di sini titelnya sesuai dengan setiap kalian HTML-nya yang berbeda gitu. Ada yang home, profil, dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk body ini merupakan isi dalam kandungan di codingan website tersebut ya. Di sini H1 sebagai untuk menampilkan huruf bold, dan P ini sebagai paragraf, bisa juga BR atau baris. Jangan lupa untuk ditutup ya. Ketika kalian buka wajib ditutup agar program tersebut tidak mengalami error. Lanjut. Nah, untuk latihan 2 HTML ini sudah menerapkan HTML dengan CSS ya. Jadi sudah ada interaktif dari warna dan ada memiliki background biru. Di sini juga saya menambahkan button di button klik saya ini ya. Dan juga font sudah berwarna biru. Jadi di fungsi latihan kedua ini sudah ada gabungan antara HTML maupun CSS-nya. Tapi di sini saya masih di dalam satu bundle di HTML. Kalian di tugas kalian itu memiliki berbagai macam struktur yang dimana ada dipisah antara style CSS, termasuk dari JavaScript-nya maupun DOM dan HTML-nya ya. Oke, kalau untuk latihan 2 ini saya mencontohkan sama ini title sebagian di atas, dan juga untuk style CSS-nya masih di dalam satu input bundle HTML ya. Mohon maaf di sini lagi hujan deras, jadi suara saya agak kurang jelas ya. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya, oke, baik. Nah, untuk style CSS itu ya ini, dimana background color bisa kalian ubah. Bentar. Oke, dimana body masih tetap untuk bagian desain dalam kontennya dan juga ditambah button. Nah, cuma kalau untuk di dalam style itu biasanya dia di paling atas ya, atau di dalam hit kalau untuk sananya di dalam CSS style. Mohon maaf, suara saya masih jelas nggak ya? Masih, Pak. Hujan derasnya Masih sedikit, Pak. masih jelas ya, oke. Lumayan, Masih Pak. jelas, Pak. Lumayan, Pak. Saya mohon maaf karena di sini lagi hujan deras di rumah saya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah hasil pergabungan antara HTML dan CSS ya. Nah, untuk latihan ketiga ini, di sini saya menambahkan penggabungan antara HTML, CSS maupun DOM ya. Ini adalah JS-nya ya. Dan juga JavaScript, DOM itu sama juga kayak JS. Nah, untuk JavaScript dasar ini, di sini ada feedback balikan ya. Ketika kalian mengklik button klik saya, ini adalah perintah dari JS. Kalau yang latihan 2 itu belum ada perintah JS-nya, cuma hanya CSS. Karena di klik button ini tidak ada feedbacknya. Oke, kita kembali lagi ke source code-nya. Source code. Mohon maaf, saya pindah ruangan dulu bentar ya, biar tidak terlalu bisik.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah interaktif antara HTML dan JavaScript-nya ya. Nah, pada latihan 3 ini saya menambahkan kode JavaScript yang dimana script ini function tampilkan pesan, tapi di latihan ketiga ini belum saya tambahkan CSS ya, hanya HTML biasa dan JavaScript-nya. Nah, jadi di tombol function button on click ini tampilkan script ini tampilkan pesan, ini merupakan hasil kerjanya script ya, dimana di script JavaScript di function itu tampilkan pesan, ambil elemen dengan ID hasil ini, dan ubah isi teksnya menjadi halo dunia, ini pesan dari JavaScript. Kurang lebih pada latihan ketiga penggabungan antara HTML dan JavaScript. Nah, untuk latihan keempat ini masih loading. Nah, pada latihan 4 ini saya menggabungkan CSS, JavaScript, dan JavaScript DOM. Oke, kita tuju di codingannya. Nah, pada latihan keempat ini, yang dimana CSS-nya saya masukkan di ini ya, di style, di body style. Lanjut lagi, di sini saya menambahkan JavaScript DOM, yang dimana ketika script DOM dijalankan, kalian mengeklik judul, get element ID judul, dan get element ID. Nah, ketika kalian mengklik tombol, maka ditambahkan event klik tambah tombol dan berubah judul teks konteksnya berhasil diubah. Sekarang halaman ini akan diubah menjadi JavaScript DOM. Nah, ini yang dimana ubah warnanya, judulnya jadi berwarna awalnya berwarna merah dan kemudian mengubah jadi warna hijau ya, dan serta saya mengubah warna latar belakangnya. Berikut contoh website yang sudah digabungkan antara DOM. Ketika kalian ubah tampilan, dia otomatis JavaScript DOM itu berjalan. DOM berhasil diubah. Sekarang halaman ini diubah menjadi menggunakan JavaScript DOM. Oke, lanjut. Maaf, loading bentar.
Oke, pada aktivitas Mana Pak Tommy? Kayaknya keluar. Mungkin internetnya mati, Pak Tommy. Iya, tunggu saja kita. Bapak itu tadi kemana ya, kakak-kakak dan abang-abang? Mungkin jaringannya terputus. Iya, Ini bisa jadi itu. saya juga izin mau keluar juga ya, soalnya di sini kebetulan di tempat saya banyak petir. Tinggalkan jejak di chat aja nanti biar Ya, dibaca sama Kak Tommy. Iya, saya izin ya kak ya. Terima kasih ya kak, Iya, bang. iya, iya, tinggalkan jejak di chat aja biar Kak Tommy tahu.
Sebelumnya saya mau maaf ya karena eh, ada kendala ini dari jaringan saya karena ada hujan di sini sangat deras. Apakah suara saya dapat didengar untuk rekan-rekan sekalian? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Ya, oke. Kedengeran Pak, tapi Dengar Pak? sedikit sih Pak. Apa Faiz? Kedengeran tapi sedikit, kayak jauh gitu suaranya Pak dan bercampur hujan. Oh baik. Kalau untuk saat ini sudah jelas belum Nah, suara saya? cukup Pak. Cukup, cukup. Jelas ya. Oke, saya mohon maaf ya karena terkendala dari sinyal dan cuaca. Oke, saya lanjut lagi share ya. Pak, izin Pak. Ya. Oke. Maaf. Saya bertanya keluar konteks boleh nggak Pak? Boleh, boleh Faiz, boleh. Jadi gini Pak, saya habis udah submit tugas satu di mata pelajaran lain, cuma nggak ada grup WA-nya. Ada jawaban yang harus direvisi, tapi aku nggak ketemu ininya Pak. eh Cara untuk nge-reply-nya dan ngirim jawaban revisinya. Kalau itu bisa kalian submit ulang lagi nggak? Nah, tadi aku udah coba edit submission lagi. Itu nggak ke-update sih, Pak. Dan aku coba remove juga tadi, remove submission-nya juga nggak bisa. Tapi Gitu. timeline-nya sama ya, batasannya sampai hari Senin. Sama, sama sampai hari Senin semuanya. Untuk Itu. dosen tutornya bisa dihubungi atau gimana? Nah, itu dia, Pak. Cuma dari e-learning. Biasanya kalau dari e-learning itu suka ke-skip, Pak, dosennya. Tapi mungkin saya ninggalin jejak di situ sih, Pak. Kalau untuk update saya kurang tahu untuk role Oke. mahasiswa. Mungkin teman-teman lain bisa bantu, ada yang pernah mengalami untuk perbaikan Iya, tugas mungkin teman-teman ada nggak teman-teman untuk rekan-rekan sekalian. yang Maaf revisi? sebelumnya, Mas. Iya? Aku udah pernah kayak gitu. Tapi saya coba chat di email karena dosen tersebut mencantumkan email di e-learning-nya gitu. Dan Setelah itu alhamdulillah kita, dibalas saat itu. Iya, oke. Dan coba coba aja di-update nggak di nilai? emailnya aja dulu. Iya, Oh, oke, kalau gitu. Baik. Baik, Nah, Kak. Terima iya, kasih banyak ya, Kak. berarti sama iya kayak sama-sama. pengalaman saya, mahasiswa juga pernah mengirim ke email ke saya untuk perbaikannya gitu. Tapi tergantung dosennya, insya Kalau Allah aktif kalau nggak salah. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tommy. Maaf, Pak, jadi keluar konteks. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita bisa saling ngisi ya, nggak masalah, nggak Iya. harus di dalam konteks, tapi di luar konteks juga tidak masalah untuk di bidang perkuliahan kalian karena mengingat tugas ini sangat penting untuk penilaian kalian ya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu bisa berpengaruh di nilai kalian, bahkan bisa mendapatkan nilai E ketika kalian tidak menjawab pada tugas pertama, kedua, dan ketiga yang tutor berikan. Jadi kalau ada permasalahan ya bisa sharing di web ini atau juga bisa juga cek atau cari di internet gitu. Jadi diusahakan untuk dapat mengerjakan tugasnya karena di Tuton sebagai dosen Tuton dengan saya itu perkuliahannya sampai 8 kali pertemuan atau sampai dengan UTS itu nilainya dari fondasi tugas saja, tugas 1, 2, dan ketiga, dan juga beberapa ada nilai plus ketika kalian menjawab diskusi itu mungkin ada poin tambahan dari saya untuk kalau seandainya ada beberapa poin nilai tugas kalian kurang bagus gitu. Jadi saya harap kepada rekan-rekan sekalian untuk dapat mengikuti tugas yang telah diberikan tutor di seluruh mata kuliah yang kalian ampu ya. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas kita Kak. lanjut. Terakhir tadi saya membahas tentang apa ya?
tentang aktivitas DOM ya. Halo, Iya Pak, terkait DOM tadi. bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa, Baik. Pak, bisa. Oke, pada aktivitas belajar ketiga Iya, dan Pak. keempat. Baik ya, oke. Pada aktivitas belajar Di- ketiga dan keempat ini, kita di sini saya memberikan tugas ya, yang dimana ntar saya balik lagi ke materi. Nah, maaf tadi terputus. Jadi saya lanjut lagi pada aktivitas belajar ketiga dan keempat. Ini kita sudah mulai mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript secara terintegrasi untuk membangun halaman web yang menarik, responsif, dan interaktif. Tidak hanya itu, kita juga menginstal dan mempelajari penggunaan IDE, Integrated Development Environment, sebagai alat bantu dalam pengembangan website, sehingga proses penulisan, pengujian pengolahan kode menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pada kegiatan ini kita juga mengenal dan menggunakan tools untuk web accessibility, yaitu alat bantu yang memastikan website dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dengan memahami konsep aksesibilitas web. Nah, pada tahap ini kita juga mempelajari dan mengimplementasikan JavaScript DOM, dokumen objek model, untuk mengelola dan memanipulasi elemen-elemen pada halaman web secara dinamis. Melalui penerapan ini dapat menambahkan interaksi langsung pada halaman web seperti mengubah teks, gambar, maupun gaya dengan respon terhadap aksi betina. Sebagai bentuk penerapan nyata, ya saya juga telah memberikan tugas praktik pertama yang berfokus pada penggabungan konsep HTML, CSS, dan JavaScript dalam pembuatan halaman web sederhana yang interaktif. Nah, jadi kita bahas tentang tugas ya. Untuk rekan-rekan yang ikut Microsoft Team ini, ada terkendala tidak untuk tugasnya? Tidak ada ya? Ini Untuk yang sementara aman, Pak. kenapa? Ya Pak, sementara aman Pak. Temannya apa ya? Palingan nanti kalau misalnya ada yang kurang. Jadi yang tugas nah, 109 ya. Saya mengajar dua kelas ya, 108 dan 109. Tapi ada satu mahasiswi yang tugasnya kurang bagus karena saya buka dulu ya. Mungkin ada nggak yang bergabung ini atas nama ini dari total partisipan 20 baru 7 orang yang submit. Mungkin 7 orang ini yang aktif mengikuti Microsoft Team pada hari ini ya mungkin. Ntar saya cek dulu ya. Mohon izin, Pak. Saya belum submit, Pak. Oh baik, si siapa nih? Kafid ya? Ya, betul, Pak. Mohon maaf, Pak. Kafid, untuk programnya tidak ada kendala? Untuk sementara ini belum ada kendala, Pak. Alhamdulillah. Berarti programnya sudah ada ya, hanya terkendala videonya belum dibuat ya? Atau gimana? Ya, betul, Pak. Oh, baik. Mohon maaf, Pak. Karena itu video itu penambahan 15 poin ya. Ini struktur. Nah di ada Taufik Hidayat nggak ini masuknya? Nggak ada masuk. Nah di Taufik Hidayat ini dia hanya tidak mengikuti struktur dan juga videonya hanya
video dia lagi buka laptop, selebihnya tidak ada penjelasan, nah itu agak kurang relevan ya untuk video yang kalian buat. Kalau yang untuk rekan-rekan kayak seperti Faiz, Wisnu, Nita itu alhamdulillah sudah bagus. Cuma untuk saudari Resa tidak masuk ya. Ini saudari Resa dia tidak menambahkan start CSS-nya, bahkan di JS-nya itu tidak ada DOM dan lain-lain. Oke, ini yang rekan yang online ini sudah bagus semua ya mungkin ya. Kalau tidak ada kendala, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi Vue.js ya. Iya, Wisnu, ada yang raise hand? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ada apa, Wisnu? Untuk tugas itu sendiri ya Pak, kan di soal itu harus menggunakan internal, eksternal, atau inline CSS. Nah, kalau untuk menggunakan framework kayak Tailwind CSS, Bootstrap itu diperbolehkan atau tidak Pak? Tidak masalah, lebih bagus malah untuk kalian penambahan di dalam framework itu tidak ada masalah ya. Cuma di struktur foldernya itu wajib harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Jadi di dalam itu ada, entah saya buka dulu soalnya, saya lupa juga. Tunggu bentar. Malah kalian lebih bagus itu sudah menambahkan frameworknya itu. Kalau seandainya kalian mau menambahkan Bootstrap atau CI ya lebih tidak masalah, tinggal kalian combine pada saat sudah penerapan framework Vue.js. Mau tidak mau kalian harus wajib menggunakan framework Vue.js-nya di setiap tugas-tugas yang saya berikan ya. Kalau yang tugas pertama ini karena HTML ya tidak masalah, tidak ada patokan harus framework apa. Hanya saja untuk tugas Wisnu itu overall keseluruhannya itu sudah baik, cuma hanya beberapa interaktif CSS stylenya aja itu untuk Wisnu. Ya baik Pak, soalnya saya bingung mau pakai framework kayak Tailwind sama Bootstrap itu takut gak diperbolehkan. Jadi saya buat sederhananya saja Pak. Oh baik. Kalau Wisnu ingin menambahkan saya persilakan dan juga bisa saya terima untuk perbaikan nilainya gitu. Baik Pak, mungkin nanti saya akan tambahkan. Oke, tapi untuk videonya juga berarti ada pembaruan ulang juga ya Wisnu. Iya Pak, Nah, pasti ada. audio dari Wisnu itu terlalu kecil yang Bapak dengarkan gitu. Baik Pak, berarti kurang jelas ya Pak untuk Ya, kurang pemaparannya. jelas. Tapi kalau untuk nilai sudah saya kasih 90, tapi kalau seandainya Wisnu ingin lebih sempurna lagi di 100 ya saya persilakan, tidak ada halangan dari saya ya. Dan juga saya tidak menghalang untuk menghalang kalian kreativitas kalian gitu. Yang pasti di dalam hari-hari folder itu sesuai dengan apa yang diterapkan. Ada apa tuh trackingnya, terus ada, bentar, saya buka dulu soalnya dulu.
Nah, ada halaman login itu sebagai indeksnya dari awal. Nah, terus ada menu dashboardnya dan juga ada stok HTML, bahkan ada trackingnya juga, tracking HTML ini di dalam poin. Mungkin kalau untuk nambah frameworknya mungkin bisa masuk di CSS ini, misalnya menggunakan Bootstrap atau framework lainnya ya. Dan juga saya contohkan satu ya, contoh program teman kalian. Kebetulan yang dari Pak itu sudah bagus sekali itu, yang dari Pak itu. Mana tugas dari Pak itu? Mungkin ini gambaran ya, izin untuk saudara itu saya tampilkan, tidak masalah ya saudara itu. Silakan Pak. Kalian dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang Pak. Baik, 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 Mas. Izin, ntar saya buka dulu. Nah, dari beberapa tugas yang telah dikumpulkan, menurut saya framework CSS yang lebih baik itu punya Pak Itu, punya Mas Itu. Bentar, saya loading dulu. Nah, di sini untuk saudara itu sudah menggunakan CSS yang sudah baik ya, walaupun tidak menggunakan framework, tapi udah ada kayak menu kumpulan awal pada saat belum login. Nah, di sini di indeks HTML ini kita lihat source code-nya ya. Source code-nya, bentar. Nah, di sini strukturnya sudah mengikuti dari saudara Aikutu Sugiarta, yang dimana ada folder CSS terpisah, ada folder image maupun folder JS-nya. Nah, hanya yang kalau untuk style CSS yang punya Wisnu itu sudah baik, cuma tidak menampilkan gambar hasil dokumen atau buku, cover buku depannya. Nah, seperti contoh yang punya saudara itu ini. Nah, ini di indeksnya ini sudah menggantikan logonya, sudah diubah juga nggak ya? Oh belum, logonya tampil logo, kelas logo image-nya. Ini bisa di, nggak usah di image set kalau mau logo putihnya ini dipakai, tapi overall nggak masalah ya. Lanjut lagi. Nah, di konten login ini, login form, nah itu default ya. Ini nggak ada JS-nya, ntar ada JS. Pada saat klik login, dia masuk ke data JS-nya. Saya klik dulu data JS-nya. Pengenalan baru. Untuk pop up DOM-nya, alertnya sudah ada. Nih, pop up alertnya saudara Wisnu juga ada juga.
Nah, ini pop-up alert bahwa email yang pasukan yang Anda masuk salah. Sudah main ini JS-nya, JavaScript-nya. Lanjut lagi. Jadi saya sebagai tutor juga untuk membahas juga tugas kalian kalau ada terkendala atau ada mau perbaikan, saya sangat welcome karena itulah eh, dari nilai tugas itu menentukan nilai akhir kalian. Sebelum nanti pertemuan 9 sampai pertemuan 16 itu kembali lagi ke dosen tetap UT-nya. Tapi sudah 50% kontribusi nilai yang kalian dapat dari saya gitu, dari tutor bersama saya. Pop-up login dan juga udah ada waktu ya, selamat malam ini ya. Selamat malam. Nah, untuk informasi bahan ajar ini, nah yang punya Mas itu menampilkan pop-up gambarnya. Pop-up gambar yang dimana pengantar ilmu komunikasi ini sudah saya share juga di soalnya, bahkan di data JS-nya. Nih, di soal tugasnya. Bisa kalian download dan juga bisa kalian terapkan ya. Ini bentar masih loading. Nah, kurang lebih untuk saudara Wisnu bisa perbaikan di informasi bahan ajarnya untuk menampilkan pop-up gambarnya ya. Dan ini contoh ya di stok HTML yang punya Pak Mas itu. Baik, Pak. Ini di nav menunya. Ini bentar. Aduh, loadingnya lama bener ya. Nah, ini kalian bisa ditampilkan di gambarnya ini HTML stoknya. Ini di style CSS-nya. Pop-up image, nah ini pop-up image foto-foto. Jadi kita balik lagi ke Wisnu. Untuk saudara Wisnu silahkan untuk penambahan ya, penambahan di file gambarnya. Nah, ini untuk yang Wisnu ya, bentar saya buka yang punya Wisnu. Tadi Resa tadi sempat
sempat masuk tadi ya. Oh iya, saudari Resa. Ini Resa bergabung lagi tidak ini di Google Meet ini? Nita aman, Nita 100, Faiz tinggal upload. Nah, upload. Nah, untuk di Wisnu ya. Untuk CSS-nya sudah oke menurut saya ya. CSS-nya terus pop-up-nya juga ada, DOM-nya juga ada, JS-nya. Nah, ini nggak ada titik. Nah, hanya saja untuk penambahan untuk saudara Wisnu, informasi bahan ajar ini hanya kode biasa, tidak ada menampilkan cover gambar tersebut. Mungkin bisa diperbaiki pada stok HTML-nya. Tuh, yang beberapa poin kurang. Kalau tracking pengiriman itu tidak ada masalah ya, sudah berjalan dengan delivery ordernya sesuai. Coba kita cek ya. DO-nya oh, termasuk nomor DO-nya ini Wisnu? Belum. Baik. Oke. Untuk saudara Wisnu mungkin perbaikan lagi aja ya Wisnu untuk Ya, informasi baik, Pak. bahan ajar dan maupun tracking pengiriman. Baik, Pak. Terima kasih atas feedbacknya. Itu masih saya terima besok maksimal jam 3 malam, 3 sore ya. Oke, Batasnya lanjut. jam 3 sore ya, Pak? Ya, betul. Batasan sampai jam 3 sore. Tunggu bentar, bener nggak ini jam 3 sore? Nah, kita cek. Tunggu bentar ya. Ya, betul. Dunya itu mandi 3 November 2025 pukul 3 PM ya. Jadi besok sampai jam 3 sore. Lewat dari itu kalian mau perbaikan itu tidak bisa. Kalau seandainya upload dokumennya ada masalah, kayak terkendala dari Faiz, bisa by email atau by chat WA dengan saya ya untuk perbaikan programnya. Atau enggak pada saat di submit komentar ini kalian ubah aja itu mana mana bentar. Bentar. Data JS image zip-nya bisa kalian download ya di soalnya ini di bawah ini. All submission.
Bentar masih loading. Bentar masih loading. Kalau seandainya nggak bisa submit yang kayak saudara di Faiz ya, saudara Faiz, bisa di feedback komen itu kalian lampirkan juga link drive atau link video yang perbaikan kalian berikan gitu. Nah, ini masih dalam loading. Oke, lama. Nah, di feedback komen ini bisa kalian lampirkan juga. Gitu. Jadi kalau kalian bales ini ya, kalian komentar feed komen ini, saya bales itu di atasnya. Dan juga ada beberapa komentar yang harus apa yang diperbaiki gitu. Nah, kalau seandainya kalian tidak bisa mengubah dokumen ini atau menambahkan dokumen atau menggantikan dokumen ini, bisa juga di feedback komen ini aja. Paham? Untuk paham ya, untuk perbaikan nilainya atau perbaikan tugasnya gitu. Jadi jangan lupa bisa juga chat secara pribadi di e-learning, yang kalau seandainya yang tidak ada grup atau enggak yang udah ada grup seperti saya, bisa WA di grup, bahkan bisa japri ke saya ya, dengan catatan saya bisa melakukan perbaikan nilai di batas waktu besok pada tanggal 3 September pukul 3 sore. Batasan waktunya lewat dari jam 3 sore itu tidak bisa lagi perbaikan. Oke, udah paham ya? Untuk Mas Kafit, kalau seandainya ada beberapa poin yang harus perbaikan, mungkin bisa malam ini segera dikirim tugasnya agar bisa saya cek. Kalau seandainya ada beberapa terkendala perbaikan nilai, mungkin bisa langsung dilaksanakan. Itu untuk Mas Kafit Mahmudi. Oke, saya cek dulu ya yang online ini ya, yang tuton ini apakah nilainya sudah bagus semua. Wisnu itu sudah bagus tapi belum sempurna banget, jadi saya kasih nilai skor 90. Kalau ada perbaikan, kalau sudah sangat sempurna, nanti saya kasih nilai 100 ya. Nita itu saya berikan 100 karena hasil tugasnya itu sudah sesuai apa yang saya berikan ya. Lanjut lagi, ini Nita. Mas Aiputu juga sudah baik untuk tugas yang diberikan. Lanjut lagi, siapa lagi nih? Nita sudah, Wisnu sudah. Entah yang lagi loading ya.
Oke. Nah, untuk Kak memang belum ya, Kak belum. Terus Faiz juga belum, Faiz. Faiz nanti silakan submit ya malam ini. Ya Pak, Untuk malam ini saya tekan submit. untuk soal program tidak ada terkendala untuk Faiz. Tidak Pak, tinggal video aja sih Pak. Oh, baik, baik. Video Hmm. jangan seperti ini ya. Ntar saya kasih dulu contoh teman kalian. Ini saya kasih nilai 50 nih terhadap saudara Taufik Hidayat ini. Ini sudah saya kasih toleransi nih, kasih nilai 50. Sudah saya kasih nilai yang bijaksana lah, karena beberapa poin itu tidak ada yang beliau ikutin gitu. Dari struktur programnya tidak ada CSS, tidak ada DOM, terus strukturnya tidak ada, videonya juga asal-asalan. Tapi tetap saya menghargai kerja keras kalian. Tapi kalau untuk mendapatkan nilai sempurna itu tidak mungkin, karena tidak memiliki beberapa poin-poin yang saya pinta ya. Nah, ini. Nah, hanya buat video seperti ini. Nah, jadi saya harap jangan, boleh kalau kalian buat video samping dari sini untuk menampilkan gambar thumbnail kalian, tapi tetap screen recorder video di desktop kalian tuh wajib ya. Gitu. Nah, hasil loading. Karena itu lumayan, kalau video kalian jelek itu kurang poin 15 poin ya. Untuk bobot nilai video itu saya beri 15 poin. Nah, ini. Tuh, saya harap jangan seperti ini ya. Ini tidak ada ini apa tuh dijelaskan apa per poin-poinnya dari pengenalan diri dan lain-lain ya. Oke, kurang lebih itu kita bahas tugas. Jadi untuk rekan-rekan Faiz dan Hafid, saya harap kalau bisa sudah selesai pelaksanaan web ini untuk dapat mengumpulkan tugasnya ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan perihal tugas untuk rekan-rekan sekalian? Apakah sudah jelas? Pak, mohon maaf, boleh spill tugas 2 besok nggak? Kira-kira seperti apa, bagaimana gitu, Pak? Biar Oh, ada pandangannya di. pandangannya oke, Terima baik. kasih, Pak. Iya. Baik. Ntar saya stop sharing dulu bentar ya. Oke, tunggu bentar. Tunggu bentar ya. Tapi untuk diskusi saya harap kalian wajib ya untuk memberikan komentarnya. Gitu. Oke, tunggu bentar. Tunggu bentar, masih loading.
Alat ditunggu ya, masih loading. Oke, untuk spill tugas yang kedua itu sudah menerapkan framework view ya, yang dimana masih tetap navigasinya ada di index, stocks, tracking, dan juga di beberapa itu harus wajib menggunakan logika view JS-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya share screen dulu ya. Jadi tugas kedua itu mungkin udah masuk pada pertemuan hari Senin depan ya, Senin ini. Jadi ini kurang lebih clue tugas keduanya. Nah, di sini ada menampilkan navigasi menu kedua halaman web, stok HTML dan tracking HTML, yang dimana stok HTML ini stok bahan ajar itu wajib, dan tracking HTML itu juga tracking do itu wajib, yang dimana di JS-nya itu kalian menambahkan di stok APPJS dan tracking APJS itu menggunakan logika view untuk stok HTML maupun tracking HTML. Paham? Baik, Pak. Paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Pengenalan dasar dulu terhadap Vue.js ya. Vue.js adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka atau yang disebut dengan UI pada aplikasi web. Vue.js juga dibuat oleh Ivan Yu pada tahun 2014. Vue kini menjadi salah satu framework front-end paling populer selain React dan Angular. Tujuan utama framework Vue.js ini, Vue dirancang agar mudah digunakan, cocok untuk pemula, reaktif dan interaktif, halaman bisa berubah tanpa reload, dan juga modular, kode bisa dipecah jadi komponen kecil yang mudah dikelola, serta ringan dan cepat, performa tinggi meski ukurannya lebih kecil. Jadi kurang lebih cara kerja Vue.js itu, Vue bekerja dengan menghubungkan data JavaScript ke tampilan HTML. Artinya, jika data di JavaScript berubah, tampilan di halaman web otomatis ikut berubah tanpa kalian perlu mengatur ulang HTML-nya. Jadi, itulah kelebihan menggunakan Vue.js itu. Nah, ini yang salah satu foto penciptanya adalah Ivan Yu ya. Ini framework Vue.js ini berdiri pada tahun 2014. Nah, ini saya berikan satu contoh yang menggunakan framework Vue.js-nya. Nah, di sini framework Vue itu dia hanya memanggilkan script di div id appvar ini dengan JavaScript JS di setiap HTML yang kalian buat. Nah, jadi inilah perbedaan kalau Vue itu. Vue tidak hanya kalian menampilkan depan template itu dan hanya memanggil. Nah, seperti contoh ini memanggil pesan
di mana script search view min.js dan script apps.js. Nah, di sini ada div id app pesan. Nah, kemudian dia menscript search pada JavaScript-nya. Nah, ini kita ubah. Kita ubah hello view. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu kerjanya, cara kerja view. Jadi dia hanya memanggil struktur, mengumpulkan data JavaScript ke tampilan HTML. Nah, jadi data di JS itu berubah, di tampilan halaman web otomatis ikut berubah tanpa kalian mengatur ulang HTML-nya. Dan kenapa kalian wajib di tugas pertama itu hierarchy folder? Karena di view ini wajib kalian ada perbedaannya dari file view min.js-nya, app.js-nya maupun style CSS-nya. Jadi di tugas 1 ini kalian mempelajari HTML, tapi untuk organisasi filenya sudah mengikuti dari perintah framework Vue.js-nya. Ini ya, nah ini. Jadi beda, dia folder CSS-nya, terus khusus folder JavaScript-nya, fotonya, dan HTML yang setiap kalian hubungkan di tugas selanjutnya gitu. Jadi pada tugas kedua itu hanya penerapan di JavaScript view-nya sendiri. Tuh. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan Vue.js. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait hal framework Vue.js-nya? Halo semuanya. Halo, ya Pak. Sementara aman ini Pak. Udah aman ya, oke. Kalau alhamdulillah sudah paham semua, mungkin udah waktunya malam ya, udah malam. Kita akhiri web pertama bersama saya. Sebelum saya closing, berarti tidak ada lagi yang ingin ditanyakan perihal tugas, bahkan terkait hal framework Vue.js-nya. Bapak izin bertanya terkait ujian, Pak. Iya, bisnis silakan. Untuk mekanisme ujian mata kuliah berpraktik ini bagaimana ya, Pak? Kalau untuk ujian UTS-nya, itu pada mata kuliah berpraktik ini tidak ada. Jadi pure penilaian kalian itu dari tugas. Jadi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, bahkan diskusi itu menentukan nilai kalian. Jadi kita tidak ada lagi ujian lagi gitu. Hasil output ujian tengah semester, tapi bukan UAS ya. Kalau UAS itu balik lagi ke dosen pengampu selanjutnya.
pada pertemuan ke-9 dan ke-16 kalau nggak salah ya, 9 ke-16 gitu. Kurang lebih seperti itu Wisnu. Jadi kalau bersama saya itu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, hasil nilai UTS kalian itu dari output tugas 1, 2, dan ketiga, kehadiran webnya, dan juga diskusi yang telah saya sediakan itu. Kurang lebih itu untuk nilai output akhir kontribusi nilai UTS kalian. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Wisnu. Untuk rekan-rekan yang lain, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup web pertama kita pada hari ini? Ya, Hafid, silakan. Sudah jelas ya, Hafid ya? Baik, kalau tidak ada, oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktu luang rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi dalam tutorial webinar bersama saya. Pertama, pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat Kalau ada malam. terkait terkendala perihal tugas dan hal-hal lain, jangan sungkan-sungkan bertanya di grup ya. Bahkan bisa japri WA ke saya langsung ya. Oke? Saya Mohon izin Pak, Oke, Kafir ya, boleh. apakah bentuknya Pak? Ya, Hafid, ya. Mau nanya apa? Ya Pak, apakah ada grup WA-nya Pak? Ada, Kafid, grup WA-nya. Itu silakan saudara Kafid buka di aktivitas belajar ke-1. Nah, di aktivitas belajar ke-1 itu saya melampirkan link grup WA yang saya berikan. Atau nanti saya chat pribadi Kafid di e-learning UT-nya ya. Kalau seandainya tidak ketemu grup WA-nya gitu, Hafid. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Hafid. Untuk yang rekan lain aman ya? Udah ngikut grup semua ya? Iya, Pak, Alhamdulillah sudah. aman Pak. Aman ya? Oke, baik. Untuk Mas itu mungkin Aiputu bergabung ya? Untuk di grup WA-nya. Kalau nanya di luar tugas bisa Pak? Tentang view juga sih. Boleh. Ha? Silakan. Nanti di view ini buat nyambungin ke back end-nya gimana Pak ya? Kalau untuk Nganain ke database gitu misalnya Pak? Oke, untuk perihal back end-nya ya. Iya. View ini memang dia khusus untuk front end, akan tetapi kalau seandainya tidak masalah, kita membahas tentang Vue.js sebentar ya. Iya. Bentar. Nah, untuk back end-nya ini bahwa biasanya dibuat kalian bisa menentukan salah satu opsinya. Ibarat itu apa kalian menggunakan JS atau bisa menggunakan Python atau bisa menggunakan PHP. Jadi memang untuk Vue ini kan front end, belum sampai ke back end. Jadi bisa kalian combine
dengan Laravel atau menggunakan kode igniter. Jadi tidak sepenuhnya harus satu framework Vue gitu untuk di bagian backend, karena Vue itu tidak bisa langsung membuat backendnya seperti server, database maupun API-nya gitu. Jadi memang untuk Vue ini untuk front end-nya, untuk bagian tampilan depannya, karena dia lebih ringan dan lebih interaktif gitu. Tuh Mas, itu kurang lebih penjelasan dari saya Mas. Iya Pak, si jauh berarti harus belajar. Iya betul. Jadi kalau lebih ringan itu CI kalau biasanya. Laravel itu lumayan berat menurut saya ya, karena eh, CI bahkan Bootstrap itu banyak template-nya dan juga mudah dipahami karena tidak ada terlalu banyak pecahan file-filenya, bahkan pecahan folder-foldernya gitu. Itu dah Dan Pak. juga yang Saya pasti ya Putu, sudah silakan. terlanjur belajarin PHP juga, jadi ya mau nggak mau ke Laravel jadinya. Betul. Karena ya itulah, kalau di kurikulum UT-nya itu wajib menggunakan Vue, tapi dari beberapa hal tugas yang saya berikan itu tidak sampai ke back end ya, kurang Iya. lebih gitu. Tuh, jadi fokus ke bagian front end, di back end-nya itu belum ada instruksi dari saya untuk saat ini, tapi belum tahu ya untuk pertemuan selanjutnya dengan beda dosen pengampunya, karena kalian bersama saya itu sampai aktivitas belajar 16, tapi itu sebagai pertemuan sampai ke 8 kali pertemuan. Jadi minggu ke-9 sampai ke minggu 16 itu dikembalikan lagi di dosen tetap UT-nya gitu. Paham Mas itu? Mas Aiputu? Pak, saya pelajarin lagi nanti. Baik, baik, oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya lebih Mungkin dari enak. saya cukup, Pak. Cukup ya, oke. Ya, karena lebih enak kita sharing ya, lebih sharing ya tentang ada permasalahan apa. Nanti insya Allah saya akan membantu jawaban-jawaban yang kalian ingin ditanyakan itu. Kalau tidak ada, mungkin ya saya akhiri ya semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Nita, dari Hafid, Faiz, Iputu, dan Wisnunya? Sudah tidak ada. Tidak ada ya, baik. Untuk Mas Aiputu saya panggil namanya apa ya biar enak? Nama Panggil panggilannya. Sugi aja Pak. Oh, Sugi aja, Ya, baik. kalau di Bali kan biasa gitu, nama depan tuh berdasarkan urutan anak gitu. Karena Denpasar ya. Iya. Baik, baik, baik. Oke, Mas Sugi, itu aja Ya. untuk rekan-rekan sekalian. Saya ulangi lagi ya, terima kasih atas waktu luang rekan-rekan sekalian, dan saya mohon maaf ya ada terkendala dari sinyal terputus, suara hujan sangat deras, itu tidak bisa saya hindari lagi, tapi alhamdulillah di akhir-akhir sudah mulai kembali normal, dan kita juga bisa dapat berdiskusi perihal terkait tugas selanjutnya, bahkan tugas yang hari ini yang kita bahas gitu. Oke, saya ulangi, saya akhiri dan saya mohon maaf kepada Allah, dan saya mohon ampun kepada kalian kalau ada kata-kata yang saya salah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. Selamat sama-sama. malam. Terima kasih Sama. Pak. Ini Ya, silakan. Silakan, Lip.